Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan kenikmatan darinya kita bisa kembali berkumpul dan bermajlis di masjid yang mulia ini dalam majlis kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini tentang rambu-rambu jual beli kredit. Aturan-aturan agama yang berkaitan dengan jual beli kredit. Dalam istilah para fuqaha disebut sebagai bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid. Para ulama membolehkan jual beli at-taqsid, jual beli kredit tanpa adanya tambahan harga. Ini kesepakatan para ulama memperbolehkan jual beli seperti ini. Ini yang disebut dengan al-bai' ma'a ta'jilits tsaman. Ini disebut dengan jual beli yang mana harga atau pembayaran ditunda, diakhirkan. Ini sepakat para ulama tentang kebolehannya. Di antara dalil mereka surat Al-Baqarah ya ayat ke-228 Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai. Kredit ini tunai atau tidak tunai? Tidak tunai. Secara bahasa kita, apabila kalian berjual beli dengan cara berhutang, ngotang. Kita ngeredit, ngotang apa ndek? Ngotang. Bayarnya nyicil. Dengan kemudahan sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan jual beli ini sekarang dengan jual beli kredit ya, sampai ember, kelambi, ya, selaku atau cicil, selaku atau kredit, ya.
Makanya jual beli tanpa ada tambahan harga ini sepakat para ulama boleh. Dengan dalil ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bermuamalah, bertransaksi dengan cara yang tidak tunai, ngotang, dalam jangka waktu yang ditentukan, faktubuh, tulislah dia, catatlah dia. Ini dalil yang pertama membolehkan. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dengan cara tidak tunai. Ya, beliau berhutang membeli makanan dalam jangka waktu tertentu, dalam tempo tertentu. Warahanahu dir'an min hadid. Kemudian Nabi memberikan barang jaminan berupa pakaian besi, baju perang. Itu yang menjadi jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama, wa hadzal haditsu yadullu ala jawazil bai'i ma'a ta'jilis saman wa bai'it taqsid ma huwa illa bai'un muajjalus saman. Hadis ini menunjukkan bolehnya jual beli dengan pembayaran yang ditunda. Dan inilah yang disebut sebagai jual beli kredit. Dalil yang ketiga, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Barirah, ya, budaknya. Kanat Bariratu qalat ja'atni Bariratu, an Aisyah qalat ja'atni Bariratun faqalat katabtu ahli ala tis'i awaqin. Aisyah bercerita tentang budaknya Barirah. Beliau datang kepada Aisyah dengan mengatakan, aku ingin menebus keluargaku dengan harga 10 waq. Ini pembayaran, sistem pembayaran zaman dulu. Jadi aku mele bebasang keluargaku si jari budak niki dengan harga 10 waq. Dengan harga 9 waq. Fi kulli amin waqiyatun, saya bayar setiap tahun 1 waqiyah. Ini pembayaran zaman dulu. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, di sini Barirah praktik jual beli kredit ini dengan cara dicicil, pembayarannya dicicil, ini sudah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Barirah membayar siapa? Membayar keluarganya, menebus keluarganya untuk memerdekakan keluarganya dengan cara pembayaran setiap tahun. Seharga berapa? 9 waq, setiap tahunnya 1 waq. Nah, yang menjadi masalah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang harga cash ditambah dari harga kredit. Ini yang jadi permasalahan. Kalau harga cash sama dengan harga kredit, ini jelas tidak ada masalah. Harga cash, misalkan tanah per ara 60 juta, kredit 60 juta, tidak ada masalah, jelas dalil-dalilnya. Kemudian adapun sekarang cashnya 60 juta, kreditnya 80 juta. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ini ya titik letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Disebutkan di sini, fadhahaba qillatun minal ulama ila tahrimihi bihujjatin annahu riba. Sedikit dari para ulama berpendapat tidak boleh, karena inilah riba.
Itu dalil mereka. Dan ini pendapat yang dipegang oleh penulis kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Beliau berpendapat tidak boleh. Beliau berdalil juga dengan hadis, ya, naha Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'ah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Di antara tafsiran hadis ini, kata mereka, cash sekian, kemudian kredit ditambah harganya sekian, tunai sekene. Ya, lamun ngeredit, lamun nyicil, rombo hargana dengan si harga tunai. Nah, ini di antara tafsirannya. Jadi banyak sekali tafsiran para ulama tentang hadis ini. Jual beli dengan dua harga, itu salah satu tafsiran hadis. Nah, tafsiran yang lain mengatakan enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Nabi SAW melarang dua transaksi dalam satu akad. Maksudnya adalah tidak memilih salah satu di antara dua transaksi itu. Itu maksudnya, dan ini pendapat yang paling kuat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama, imam yang empat, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka mengatakan hukumnya boleh, meskipun ada tambahan harga dalam akad kredit. Taib. Itu dalil yang pertama. Mereka berdalil dengan hadis yang tadi. Nabi melarang apa para jamaah? Dua transaksi dalam satu akad. Tafsirannya yaitu dia katanya. Apa tafsirannya? Cash sekian, tunai kredit sekian. Misalkan harga tanah tadi 60 juta kalau cash, kalau kredit 80 juta. Nah, ini nggak boleh menurut tafsiran yang pertama. Tapi tafsiran yang lain mengatakan enggak. Bukan itu maksudnya. Yang dilarang oleh Nabi SAW, kata para ulama, di situ dua harga, tapi tidak memilih salah satu di antara dua harga. Kemudian dia meninggalkan majelis akad. Artinya beseang pembeli kanca penjual, berpisah pembeli kanca penjual, lagu ndek namirian salah sopok harga. Pembeli dan penjual berpisah, tapi tidak memilih satu di antara dua harga tersebut, maka inilah jatuh jual beli yang dilarang ini. Nah, adapun sekarang pendapat yang kedua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ambil dari beberapa kitab ini. Imam yang empat mengatakan boleh meskipun tambahan harga. Kita lihat madhab Al-Hanafi dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dikatakan as-samanu qad yuzad li makanil ajal. Harga terkadang ditambah dengan adanya penundaan pembayaran. Harga terkadang ditambah karena adanya metode penundaan pembayaran atau dengan sistem nyicil. Ini pendapat dari ulama Hanafi. Dari ulama Maliki dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, ja'ala liz-zamani miqdarun min as-saman. Dijadikan harga tambahan, ya, harga tambahan untuk waktu dalam penundaan pembayaran. Ini dalam madhab Maliki. Kemudian madhab Syafi'i dalam kitab Al-Wajiz dari Imam Al-Ghazali, al-khamsatu naqdan tusawi sittatan nasi'ah. Kalau cash 5 harganya, 5 cash. Kemudian kalau kredit harganya 6. Kemudian dalam madhab Hambali, al-ajalu ya'khudhu qastan minas saman. Ya'khudhu qastan minas saman. Ya, dengan pembayaran tertunda, maka ini mengambil tambahan dalam harga. Nah, ini pendapat madhab yang empat. Dan inilah pendapat yang lebih kuat para jamaah. Tidak mengapa ada tambahan harga dalam jual beli
kredit. Ini bukan jual beli yang dilarang. Karena apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli ini hukumnya halal para jamaah, kecuali mana yang diharamkan oleh dalil. Ya. Kebanyakan jual beli itu halal, yang haram itu yang sedikit. Sebagaimana dalam barang-barang dunia, ciptaan-ciptaan Allah ini kebanyakannya halal, tapi yang haramnya sedikit. Tapi manusia ini lebih mencari yang haram, lebih suka mencari yang dilarang. Kenapa? Karena terkadang yang dilarang itu manfaatnya lebih besar, terkadang untungnya lebih banyak, karena dilihat dari sisi manfaat. Makanya manusia kebanyakan suka jalan pintas para jamaah. Kenapa? Karena kebanyakan jalan pintas itu cepat membuat orang mendapatkan manfaat, cepat menjadikan orang kaya, cepat mendapatkan banyak untung. Tapi kalau dibandingkan yang halal dengan yang haram, tentu jauh para jamaah. Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Jual beli mana saja selama dengan aturan-aturan yang disyariatkan, selama dengan syarat-syaratnya, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh. Kemudian juga ya, dalil yang lain dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan kebatilan. Kemudian dikecualikan oleh Allah, illa an takunu tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jual beli yang kalian saling ridha. Ya, sekarang jual beli dengan harga lebih ketika kredit, jual beli lebih ngadu nyicil, harga lebih lagu nyicil. Ya. Maka di sini yang pertama jelas dalil menghalalkan dia. Adapun tafsiran hadis yang tadi tidak tepat. Kemudian yang kedua, terlebih kalau dia ridho ya jadi jual belinya, ya kalau nggak ridho nggak usah dilanjutkan jual belinya. Karena di sini yang menjadi inti pokok syarat jual beli, setelah jual beli itu halal, yang kedua adalah jual beli itu dibangun di atas saling ridho. Atau jual belinya halal para jamaah, tapi nggak saling ridho, ya, jual beli paksaan, maka itu jual beli yang tidak sah. Begitu juga ada jual beli yang ridho, tapi jual beli itu haram. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana orang melakukan transaksi riba dengan keridhaan. Oh iya, saya ridho, dia menggarap sawah saya. Ya ridho, betul ridho. Ini ngutang, dia ambil dia ngutang, tapi bayarnya lebih. Oh reda tidak? Oh reda aku. Tapi masalahnya ini adalah zatnya haram, sehingga keridhaan itu tidak mengangkat hukumnya menjadi halal. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna bit-tamri. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Mereka biasa melakukan jual beli as-salaf atau jual beli salam. Apa nama jual beli salam? Ini jual beli kebalikan dari salaf. Kebalikan dari jual beli at-taqsid. Kalau taqsid barangnya duluan, pembayaran belakangan. Kalau as-salaf atau jual beli salam, bayar duluan, barang belakangan. Maka Nabi SAW datang ke kota Madinah. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh
orang-orang penduduk Madinah pada saat itu. Jual beli as-salaf, jual beli salam para jamaah. Artinya ngombe, wa hum yuslifuna bit-tamri as-sanataini was-salas. Mereka biasa membeli kurma dengan uang terlebih dahulu selama 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian Nabi SAW tegaskan, man aslafa fi syai'in fa fi qailin ma'lum. Barang siapa yang melakukan jual beli salam ini harus timbangannya jelas. Ya, wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Timbangan jelas, takaran jelas, kemudian batasan waktu jelas. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama. Begitu juga di sini barang yang didahulukan, namun diberikan aturan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, timbangan jelas, takaran jelas, waktu pengambilan barang harus jelas. Begitu juga jual beli kredit, tinggal dibalik. Bagaimana? Barangnya terlebih dahulu diterima, barangnya jelas, kemudian harganya jelas, kemudian kapan sampai waktu pembayaran juga harus jelas. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada syarat-syarat jual beli kredit ini. Disebutkan oleh para ulama, di antara syaratnya, barang yang dijual belikan bukan barang ribawi yang sejenis dengan alat tukar. Perhatikan, saya ulang, barang yang dijual belikan bukan barang ribawi yang sejenis dengan alat tukar. Paham apa entah ini para jamaah? Kita jelaskan. Barang ribawi itu ada berapa? Ada 2 kelompok. Ini sering kita dengar dalam hadis, yang sering kita dengar, az-zahabu biz-zahab, al-fiddatu fil-fiddah. Ini yang kelompok pertama. Kelompok pertama ini dua barang, emas dan perak, dikaitkan dengan ilahnya yang sama, yaitu alat tukar, uang, seluruh mata uang. Kelompok yang kedua, al-burru bil burri wasya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Gandum bur, gandum syair, kurma, garam. Dikiaskan dengan illah. Ya, sebabnya yang sama. Apa dia? Bahan makanan yang ditakar dan yang ditimbang. Nah, kalau bahan makanan yang ditakar dan yang ditimbang, ya, ini jarang orang melakukan transaksi kredit. Dah banyak orang melakukan jual beli pada yang pertama ini, emas dan perak. Ya, di antaranya jual beli emas online, jual beli emas kredit. Nah, ini jelas nggak boleh. Apalagi ada dengan kata nabung emas, ya, tabungan nabung emas. Caranya dicicil, dikreditkan, ini nggak boleh. Kenapa para jamaah? Nabi memberikan syarat mislan bimislin, wayadan biyadin. Perhatikan kelompok pertama, emas dan perak. Kalau dia sejenis, maka dia harus sama berat dan serah terima di tempat. Ini sering kita ulang-ulang ini. Tukeran emas dengan emas, ya harus 5 gram dengan 5 gram. Harus pada waktu itu, nggak boleh salah satunya ditunda. Misalkan saya tukar emas dengan Abu Sayyaf, punya saya 5 gram, punya dia 5 gram. Abu Sayyaf mengatakan, tang mas pe dulu, bareh pemudi mbeyang aku, sinikan emas anda dulu, nanti saya kasih belakangan emas saya. Nggak boleh. Karena aturan Nabi mengatakan beratnya sama, harus serah terima di tempat. Nah, kalau beda jenis tapi satu kelompok, mana dia? Uang dengan emas atau uang dengan perak.
Ini satu kelompok tapi beda jenis. Maka di sini syaratnya harus satu saja, kontan serah terima di tempat. Misalkan saya beli emas dengan uang rupiah, ya maka satu syaratnya uangnya kontan ada, emasnya barangnya juga ada. Nggak boleh salah satu lebih dahulu. Meh keteang emasnya dulu, bareh mudi bayarnya. Oh nggak boleh. Jelas ini para jamaah? Baik. Nah, ini syarat yang pertama. Objek jual beli yang dikreditkan bukan barang ribawi yang sejenis dengan alat tukar. Artinya bagaimana? Ya tadi jual beli emas dikreditkan, ini nggak boleh. Kenapa para jamaah? Ada satu penundaan. Mana dia? Pembayar. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hindari penundaan penyerahan serah terima barang. Hindari ini para jamaah. Hindari penundaan setelah serah terima barang. Kenapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Sebab jual beli seperti ini ditakutkan terjatuh ke dalam jual beli hutang dengan hutang. Transaksi selesai, serah terima barangnya dulu. Jangan ditunda serah terima barangnya. Artinya bagaimana? Kalau dia penundaan serah terima barangnya, maka di sini ada tanggungan penjual dan uang pun juga masih dalam tanggungan pembeli. Akhirnya jatuhlah ke dalam jual beli ad-dainu bid-dain yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Jual beli utang dengan utang. Dalam bahasa yang lain, al-kali bil kali, bai'ul kali bil kali. Jual beli utang dengan utang. Kumbena para jamaah nengka pembayaran wah ngotang, kemudian juga penundaan barang yang diberikan kepada pembeli. Di sini ada dua tanggungan, tanggungan barang pada penjual yang belum diserahkan, kemudian tanggungan pembayaran yang ada pada pembeli. Dan kalamun ini nakadu para jamaah, lamun penundaan barang ini ditunda, serah penerimaannya ditunda, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, jual beli utang dengan utang ini. Memang hadisnya dhaif para jamaah. Hadis dari Imam Al-Hakim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang. Hadisnya dhaif. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar, ahlul hadisi yuhinuna hadzal hadis. Para ahli hadis mereka melemahkan hadis ini. Kenapa? Karena ada perawi yang bernama Musa ibn Ubaidah yang merupakan perawi yang dhaif. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ustadz, hadisnya dhaif tapi kok jual beli utang dengan utang ini diperbolehkan? Contoh lain para jemaah, jual beli utang dengan utang nih. Antum datang ke toko, beli apa? Beli HP. Tapi HP-nya pre-order. Apa nama pre-order? Dek manara barangnya. Datang ke toko HP, lalu barangnya dek manara. Barangnya belum ada. Harus mesan. Nah, ini barang belum ada, kemudian pembelinya maunya kredit. Akhirnya nunggu deal sekian harganya. Akhirnya barangnya belum datang, kemudian pembayaran belum ada, maka ini yang dikhawatirkan dengan jual beli utang dengan utang. Nah, jelas ini para jamaah. Nah, yang menjadi dalil bukan hadis ini, ijma'nya para ulama.
Hadis ini sepakat para ulama dhaif, hadisnya lemah. Tapi yang menjadi hujjah adalah ijma'ul ulama, dan sepakat bahwasanya umat Islam, ijma'nya para ulama itu adalah hujjah dan dalil di dalam agama Islam. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya wal muslimuna yanhauna an bai'id daini bid daini. Para kaum muslimin yunhauna, dilarang dari jual beli hutang dengan hutang. Kemudian juga ijma' yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna bai'ad daini bid-daini la yajuz. Sepakat para ulama bahwasanya jual beli utang dengan utang itu adalah hukumnya tidak boleh. Hadis ini dhaif tapi dikuatkan oleh ijma'nya para ulama. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat jual beli. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam akad jual beli. Ini beberapa poin yang harus kita pahami dalam akad jual beli kredit. Poin yang pertama, jika pembeli sudah menentukan pilihan harga, maka sebesar jumlah itu yang berhak diambil oleh penjual. Penjual ndek nak kanggo ngerombok malik, enggak boleh mengambil tambahan dengan alasan denda atau yang lain. Nah, jelas ini para jamaah. Kalau sudah sepakat pembeli dan penjual harganya misalkan sekian, maka enggak boleh ada mengatakan upah ada telat membayar, rombok aku. Oh, Anda ini telat membayar, denda 10.000. Nah ini para jamaah, masih banyak jamaah kita rela berbohong, ya, gara-gara jual beli kredit ini. Ini pernah kejadian para jamaah. Ini pelajaran bagi kita. Ada orang menjual mobil yang dia beli secara kredit. Dia jual beli secara kredit. Barangnya belum lunas, dijual kembali kepada orang. Bukan oper kredit. Yang ini cuman artinya hampir cash kah? Hampir cash. Nah, tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia mengatakan dirinya jual belinya bagaimana? Jual belinya tidak ada denda. Dia mengatakan, lewat apa Anda berjual beli? Lewat bank ini, bank ini. Yang namanya bank itu yang nggak mau denda para jamaah. Ya. Carikan kita bank konvensional ini yang tidak mau denda. Tidak mungkin tidak ada dendanya. Pasti ada denda. Bahkan mereka kasih denda itu per bulan sampai 15.000. Telat denda suku-suku 15.000. Kalau dia 25.000, kali berapa bulan? Kali 5 bulan telat. Ayo, berapa sudah itu tambahannya? Subhanallah. Nah, ikhwatal iman, dia menjual ke saudara kita, tapi dia berdusta mengatakan bahwasanya tinggal sekian dan sekian. Maka ikhwatal iman, dalam kita ingin punya barang, belum sampai uang kita membeli barang itu, lebih baik sabar. Daripada nanti di tengah jalan kita nggak sanggup, apalagi dengan cara yang nggak boleh. Nah, ya, uang kita sanggupnya beli Supra beli. Jangan memaksakan membeli barang yang mahal, tapi kita ngutang, kemudian ngutangnya pakai sistem riba lagi. Ini kan bahaya ini. Sudah memaksakan diri, ya, kemudian yang kedua menjatuhkan diri ke dalam perkara yang haram. Lagu yang siaran si sabar ini si berat. Ya, siaran si sabar ini si berat para jamaah.
Kita sabar di atas nikmat Allah yang segitu, itu yang sabar. Ya. Maka ada ungkapan yang sering kita dengar, bergayalah sesuai dengan kemampuan para jamaah. Kita hidup sesuai dengan kemampuan, nyaman hidup itu. Insya Allah nyaman para jamaah. Nyaman. Tapi kalau bergaya tidak sesuai dengan kemampuan, kita mikiran, jemaah be tekadung bayar ini. Itu paling si otang kanyan para jamaah. Ya. Akhirnya kerja kejar target. Ya, bukan kerja kejar akhirat, kejar target. Taib. Maka ini yang pertama, kalau sudah akad, ya, disepakati sekian harga, nggak boleh penjual mengambil harga tambahan. Contoh, misalkan Abu Sayyab dan Mamikas. Mamikas beli sapi dengan Abu Sayyab. Beli sapi kredit. Abu Sayyab kanggo tenjual sapi kredit ke? Kanggo ke ngotang beli sapi nyicil. La ilaha illallah, amputan. Ya nak kanggo ngana para jamaah ini. Dia kanggo nyicil beli sapi. Ah, nyicil. Tuang pera nyicil ke? Apa ra nyicil? Unggal paruh, paham ya berarti ini. Nah, kanggo kita nyicil beli sapi, kanggo. Kanggo berubah batuan. Lamun ja berubah Abu Sayyab ini kan. Kanggo Abu Sayyab, iaran jual beli kredit nu ini. Jual beli kredit ini haranan jual beli nyicil. Pada wah ini. Yaran selai 5 kurno ini. Jadi sangkenanya beda ruannya para jamaah. Ngumbe hukum jual beli kredit sapi nggak boleh katanya Abu Sayyab. Ketawan teh nyicil, kanggo mana terus. Berarti Abu Sayyab mengira dengan jual beli yang berbeda. Ya, cuman katanya yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, Mamikas jual beli kredit sapi. Harganya berapa? Harga cash 15 juta, kredit 18 juta. Nah, ternyata Mamikas nakal. Misalkan deman selesai masih Mami. Nongga ida pira bulan, 3 bulan nongga ida Mamikas ini. Nah, akhirnya apa kata Abu Sayyab? Mamikas. Pokoknya nengka ku ngembeng epe denda pira bilang ulan 20 yu. Nah, denda ini yang nggak boleh. Denda ini yang nggak boleh. Karena inilah yang terkhawatirkan termasuk ke dalam bab riba. Baik, catatan yang kedua. Jika barang sudah berada di tangan pembeli, sudah sepakat jauh barang, sudah serah terima, harga disepakati, maka barang dagangan resmi milik pembeli. Penjual tidak berhak menyita atau menarik kembali dagangannya meskipun cicilan kredit belum selesai. Karena kebanyakan biasanya kalau nakal cabut. Ini terjadi banyak pada debt collector. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kaitannya sekarang dengan barang kredit dikreditkan. Nah, ini lagi nih, jual beli kredit kasusnya banyak, barang kredit dikreditkan. Taib. Di antara ketentuan para jamaah, syarat ketentuan yang diletakkan oleh Islam ini dalam menjual barang itu ada beberapa syarat. Yang pertama, barang yang dijual adalah barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki. Barang yang bukan milik kita nggak boleh dijual. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi' ma laysa indaka. Jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nah,
Ada barang yang bukan milik kita, tapi pemiliknya mengizinkan jual beli, ini juga boleh. Ini sama seperti orang yang melakukan maklar. Dia bukan punya barang, tapi pemilik barang memberikan izin kepada dia. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Dalam riwayat yang lain disebutkan para jamaah, ya, dari riwayat Hakim bin Hizam, nahani Rasul SAW an abi'a ma laysa indi. Nabi SAW melarang aku untuk menjual barang yang bukan milikku. Itu yang pertama, menjual barang yang miliknya. Nah, sekarang kapan barang itu menjadi miliknya? Syarat yang kedua ini dia. Barang itu telah dikuasai. Ada barang yang kita miliki tapi belum kita kuasai. Ya. Ada barang yang kita miliki belum kita kuasai. Contoh, barang yang kita beli misalkan di toko tapi belum kita serah terima. Ya, belum serah terima. Dia beli barang, saya beli berapa harganya, sekian del. Kemudian dia belum serah terima, dijual kembali kepada orang lain. Maka ini juga dilarang di dalam agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sampai dia menerimanya. Barang siapa yang menjual makanan, jangan dia jual sampai dia menerimanya. Kata Abdullah bin Abbas mentafsirkan hadis ini, wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am. Dan menurut saya, barang yang lain sama statusnya dengan makanan. Hadis ini menyebutkan makanan, tapi Abdullah bin Abbas mentafsirkan barang si lain pada statusnya isi makanan. Contoh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang kredit dikreditkan. Ada orang membeli motor secara kredit, harganya 10 juta selama setahun. Dijual kembali kepada orang lain atau A, B, C. A membeli motor dari B dengan harga 10 juta kredit setahun. Kemudian ya, A menjual kembali kepada si C dengan berapa? Dengan harga 11 juta selama 1 tahun. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Hah? Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Saya ulang. Saya kasih 2 ilustrasi, 2 contoh. A, B, C. A membeli motor dari B secara kredit 10 juta. Baru dipakai 2 bulan, belum lunas, selama setahun. Dijual lagi ke C dengan harga 11 juta dengan durasi yang sama, waktu yang sama, selama 1 tahun. Baru dipakai berapa? 2 bulan. Boleh apa enggak? Nah, bingung kan? Betul kan? Ulang, saya ulang ini, yang ulang ini. Kita pakai contoh biar lebih jelas. Abu Sayyab mamikas. Kanca Bebe sayuran. Ini hasil sayuran ini. Ya. Mamikas Abu Sayyab kanca Abu Arsyad. Nah, bertiga. Jadi yang punya barang Abu Arsyad, punya motor dijual ke Abu Sayyab. Kredit 10 juta selama setahun. Baru dipakai 2 bulan, cicilan 2 bulan jalan. Dijual lagi kepada Mamikas, harga 11 juta. Ya, selama 1 tahun juga. Boleh apa enggak yang pertama ini?
Berarti dia cuma paham ini para jamaah. Ini boleh, yang pertama ini yang boleh. Boleh, apa yang nggak boleh? Iya, barangnya sudah dikuasai, barangnya sudah dimiliki, sudah dipakai 2 bulan. Karena syarat jual beli itu 2 para jamaah. Barangnya dimiliki, barangnya dikuasai. Yang kedua, ini yang nggak boleh ini. Jadi Mamika Abu Arsyad menjual ke Abu Sayyaf. Iya. Abu Arsyad menjual ke Abu Sayyaf selama 1 tahun 10 juta. Kemudian pintarnya siapa? Abu Sayyaf ini dijual motor ini lagi ke Mamikas. Nyarak Hondangku bagus nih. Ya. Dia belum serah terima. Dia belum serah terima dari Abu Arsyad, kemudian langsung disuruh ngambil kepada Abu Arsyad. Ini kredit. Iya. Kemudian langsung disuruh ngambil ke Abu Arsyad. Barangnya belum dikuasai. Boleh apa enggak? Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Barangnya sudah miliki tapi belum dikuasai. Jelas para jamaah ini? Nah, ini dia. Adapun kalau jual beli kredit, dikreditkan lagi, ini enggak ada masalah. Selama terpenuhi 2 syarat yang tadi. Barang dimiliki, iya, dengan sudah disepakati harganya. Kemudian yang kedua, barangnya dikuasai. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sudah waktu Isya ini para jamaah? Iya, sudah waktu Isya ini. Silahkan azan dulu, baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh kita berbelanja melalui online seperti Shopee dan yang semisal dengannya? Kalau dia memenuhi syarat jual beli yang sah, maka boleh. Harga jelas, barang jelas, ada khiyar, ya. Adapun masalah serah terima barang, ini yang menjadi wakilnya adalah apa? Ya, pihak pengirim. Ya, ini menjadi wakilnya adalah pihak pengirim. Dan ini catatan untuk selain barang ribawi yang seperti emas dan perak. Kalau emas dan perak, maka ini tidak boleh dijual belikan secara online. Nah, wallahu taala ala wa alam. Baik, yang lain ada yang bertanya? Oh dulu Bu saya. Taib. Misalnya sudah ada di jual tomat misalnya, harga 10.000 dengan harga cash, tapi sudah kan bilang kalau harganya naik saya bisa tambah besok jadi masuk keluarkan. Taib. Bagaimana hukumnya ketika ada orang jual beli, contohnya jual beli apa? Comat misalkan, dengan 2 harga. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian akadnya begini. Harga sekarang 10.000. Iya, tapi kalau harga naik kita tambah. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada 2 harga. Yang pertama, harga ketika dalam transaksi. Kemudian yang kedua, harga ketika ada penambahan harga di pasar. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, kita kembalikan kepada hadis yang tadi. Iya. Hadis yang tadi menyebutkan Nabi SAW melarang 2 transaksi dalam satu akad. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mentafsirkan hadis itu dengan misalkan cash sekian, kredit sekian, tanpa memilih salah satu di antara 2 harga. Itu tafsiran yang paling benar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini
dikhawatirkan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam hadis yang tadi. Dikhawatirkan terjatuh ke dalam hadis yang tadi, meskipun tidak ada dalil yang secara jelas yang melarangnya. Ya, kalau kita lihat dari pertanyaannya tidak ada dalil yang melarang. Tapi masalahnya kalau kurang, kalau lebih alhamdulillah. Kalau lebih alhamdulillah. Tapi kalau kurang nanti bagaimana? Nanti kalau akadnya begini, harga sekarang 10.000, lalu bareh lamunnya turun nanti lepakan jari baluyu. Bagaimana ini para jamaah? Maka metode yang selamat tentukan harga di tempat. Nah, itu sudah para jamaah, tentukan harga di tempat. Tapi dengan metode yang pertama itu tidak ada masalah. Kenapa? Selama kedua belah pihak ridho dan bukan termasuk penafsiran hadis yang tadi. Ya. Nabi SAW melarang 2 transaksi dalam 1 akad. Apa maksudnya tadi para jamaah? Pendapat yang kuat. 2 kredit sekian, cash sekian, tanpa memilih salah satu di antara 2 harga. Itu yang dilarang. Nah sekarang kalau ini jual belinya dia mengatakan, saya kasih kamu 2 harga. Ya. Sekarang saya kasih harga pertama 10.000. Nanti kalau harga lebih di pasar, saya tambah lagi kamu sekian. Maka kelihatannya berarti harga lebih itu hadiah para jamaah. Kenapa? Kalau nggak ada harga lebih, otomatis tidak akan diberikan. Ya. Saya memahaminya seperti itu. Ya, itu bukan termasuk dua transaksi dalam 1 akad. Wallahu taala a'lam. Masalah barang di Bali, yang kelompok yang juga beras, misalnya beras 64 dengan beras Sari. Penukar niki rela dia dengan tukaran dengan 1,5 kilo misalnya dengan 64, tapi ya dan diadin apakah boleh? Tidak boleh. Iya, karena ini satu jenis beras. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar. Jadi para sahabat di Khaybar itu biasa melakukan tukar-menukar. Kurma jelek dengan kurma bagus, otomatis kurma jelek lebih berat timbangannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taf'al hadza. Bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual kurma jelek ini, ambil uangnya. Baru engkau beli kurma bagus dengan apa? Dengan uang dirham tersebut. Itu solusinya. Adapun tukar-menukar, selama namanya beras, meskipun mereknya berbeda, Silosari, 46 ini dan itunya, itu harus sama takaran dan serah terima di tempat. Jelas ini para jamaah? Nah, itu akadnya. Iya. Karena memang dari sisi harga lebih mahal. 46 tentu lebih mahal daripada Silosari. Tapi itu aturan agama para jamaah. Makanya Nabi katakan kepada sahabat, "Kah jual kurma silenge ini, bareh hajin kurma silenge ini kadung beli si bagus. Dendek saling tukar." Padahal satu kurma, satu nama kurma, tapi beda kualitas. Ya sama, mau nukar kurma ajwa dengan kurma sukari misalkan. Itu kurma para jamaah. Ya. Tapi tidak boleh. Harus sama berat dan sama takaran. Wallahu taala a'lam. Abu Sayyaf kagak yang mana ngangkat bawah ini. Nama ikan ini ngeridit Honda. Terus. Ngeridit Honda ini 3 juta. Nah 7 juta nunu tempontan ini 1 tahun. La ilah. 7 tahun terus. Nah, ajina 3 juta. Ajina kredit ini uang kredit 2,5 juta lah. Ada. Lalu Terus kredit 3 juta terus setahun. Ajina macam itu 3 juta. 1 tahun. Aidallah. Nah, lalu kredit tangta memamikat. Terus Kredit tangta memamikat niki jika kita lalu datang bangwa. Saya ida matunya memikat
datang Pak. Ya nak boleh dah nyetor dia, tahu kena baik Honda ni. Ada. Inti dari terakhir sebenarnya ini. Lagu ulah yang muter-muter dulu kah? Sebenarnya begini, Mami Ikas ngeredit sebenarnya ini mah. Ya, tapi dia mengatakan dirinya ngeredit motor 3 juta, lagu Swiss 3 juta mana no. Coba jauh tiba ini para jamaah. Ya, ngeredit 7 juta setahun, lagu tiba 3 juta mana. Lah, terus dikreditkan ke Mami Ikas. Diambillah sama bank karena belum selesai. Nah, dicabut barangnya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, si ngredit ngadu bank, salah ini. Nah, itu yang pertama jawabannya. Kredit lewat bank ini salah. Kenapa? Bank itu jarang punya barang. Yang punya barang itu dealer. Cuman bank itu jadi pihak ketiga. Nah, itu yang ada. Akhirnya antara dua pilihan para jamaah. Lamun tengredit tiba bank, kalau kita ngeredit ke finance, antara dua pilihan. Yang pertama, kita minjem uang sebenarnya dari bank itu, bank cash, tapi kita bayar kredit dari kepada bank. Itu yang pertama. Jelas ini riba. Kalau yang kedua, banknya betul, ya. Dia bayarkan kita secara kredit. Betul, dibayarkan secara kredit. Tapi kita ngambil barangnya ke bank atau ke dealer? Ke dealer. Itu yang kedua. Berarti bank menjual barang yang belum dia kuasai. Nah, antara dua itu sudah para jamaah. Nah, ya, belum pasti nanti nggak sanggup bayar, barang dicabut. Ya. Belum selesai telat-telat bayar, barang dicabut. Ya, itulah dia para jamaah ruginya. Antum cepat bayarnya kena penalti. Itu di bank. Rajin bayar bendeman waktu nagin buih besang nabe ada penalti para jamaah. Iya. Mundur kena lagi penalti denda. Iya, maju kena, mundur kena. Masya Allah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Tapi di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya cicil emas secara kredit? Nah, ini yang nggak boleh, ini sudah kita jelaskan tadi. Ini yang nggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kelompok pertama, emas dan perak, kemudian mata uang. Lamun kalau sejenis emas dengan emas, serah terima di tempat dan sama berat. Kalau satu kelompok beda jenis, uang dengan emas, satu syaratnya kontan, serah terima di tempat tunai. Nggak boleh salah satu ditunda. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Pak Ahmad. Masalah jual beli jagung ini Pak Ustaz. Jadi kebiasaan suka berjagung tahu yang bagian B kemudian tidak sedikit. Biasanya siapa nak bibit jagung gue atau belikan. Terus tawarannya petani no binantia tahu dengan harapan tahun bahan panen no dia dibeli dia kamu dengan baik. Nah jadi mungkin hukumkan dikit. Dia menjual bibit kepada petani. Tapi diharuskan menjual kepada dia. Diharuskan atau tidak diharuskan? Dibeli tunai apa kredit? Dia bayar nanti setelah panen. Terus kedua dia intinya ngutang. Kapan dibayar? Pas panen. Ini dikhawatirkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba.
dikhawatirkan jatuh ke dalam kaidah ini. Iya. Jelas manfaatnya apa enggak di sana? Siapa yang dapat manfaat? Iya. Saudagar yang dapat manfaat. Sedangkan nanti ketika dijual belum tentu berhasil. Nah, belum tentu dia berhasil. Adapun kalau dia memberikan hutang, bebas jual kepada siapa, ini nggak ada masalah. Tapi masalahnya dia mengutangkan barang dengan ada manfaat. Mana manfaatnya harus dijual kepada dia. Ya. Dan ingat para jamaah, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu adalah syarat yang batal. Terlebih di sini akan memberatkan pihak pembeli. Ya. Sekarang orang terpaksa para jamaah. Kumbena, cara-cara satunya seperti itu, dia ngutang. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita para jamaah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti berikan pengganti dengan yang lebih baik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Yang lain? Baik, habis. Nah, Allah taala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian kita pertemuan yang akan datang di Masjid di Bolampe Timur insyaallah taala.